Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menyimak pelajaran-pelajaran selanjutnya. Karena mengingat dan menimbang, sebentar lagi teman-teman akan menjalankan PAS atau penilaian akhir semester, sehingga materi-materi tentu harus terselesaikan dengan baik. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ibu Elnevi Putri. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berbeda dan yang sesuatu yang tentunya istimewa. Karena minggu kemarin kita sudah praktik membuat batik jumputan atau yang dikenal dengan bahasa tie-dye. Oke, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang tie-dye itu sendiri. Apa itu tie-dye? Oke, langsung saja teman-teman. Jadi tie-dye adalah salah satu seni menghias pakaian dengan menggunakan tinta atau pewarna untuk menghasilkan sebuah pola yang unik dan menarik. Dan tie-dye ini umumnya menggunakan kombinasi warna yang cerah untuk menghasilkan warna pakaian yang lebih hidup dan menarik untuk dilihat. Oke, jadi intinya adalah tie-dye ini adalah sebuah seni menghias pakaian dengan menggunakan pewarna. Nah, teman-teman, tie-dye ini sama saja seperti batik jumputan yang kemarin teman-teman praktikkan ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tie-dye itu sendiri, yakni karya desainer ternama di Indonesia juga. Ini adalah semacam bisa disebut kemeja, bisa disebut juga tunik ataupun yang lain-lainnya ya. Nah, ini adalah salah satu tie-dye yang atau batik jumputan yang sering kita jumpai di tengah masyarakat atau bahkan di kalangan-kalangan yang memang sudah terkenal sampai ke desainer Indonesia. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga salah satu dari berbagai macam tie-dye ataupun batik jumputan yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung lihat lagi. Oke, kita akan mengenal bagaimana sih asal mula tie-dye itu sendiri atau sejarah dari tie-dye itu sendiri. Oke, jadi tie-dye dikenal di dunia barat pada tahun 1909 oleh seorang profesor Columbia University. Walaupun shibori dan jumputan sering digunakan di negara barat sebelum tahun 1960, namun teknik dan motif ini baru terkenal pada tahun 1960 saat dipakai oleh rockstar Janis Joplin. Nah, ini adalah seorang rockstar Janis Joplin, teman-teman. Jadi sebenarnya berbanggalah teman-teman semuanya ketika teman-teman bisa mempraktikkan tie-dye atau batik jumputan di Indonesia. Karena mengingat dan menimbang tie-dye ini dipelopori oleh seorang profesor. Nah, seorang profesor tentu tidak macam-macam ya teman-teman, berasal dari Columbia University. Oke, kemudian baru terkenal pada tahun 1960 saat dipakai oleh rockstar Janis Joplin. Oke, lanjut. Kemudian saat ini tie-dye kembali populer dan tengah tren karena harganya yang murah dan motifnya yang sangat menarik. Biasanya kalau di Indonesia daster-daster ya teman-teman, atau bahkan kaos, atau bisa juga digunakan di media lain misalnya masker, atau bisa juga di apa sepatu juga bisa sih sebetulnya. Kemudian ada juga di celana, rok, dan lain sebagainya. Oke, selain motif tie-dye menjadi simbol anti konflik atau pemahaman dan perdamaian, lalu bagaimana dengan jumputan teknik tie-dye dari Indonesia? Oke, jadi sebelumnya teman-teman di Amerika Serikat itu dikenal sebagai masyarakat dengan kulit putih dan kulit hitam. Nah, mereka menggunakan warna-warna berbagai macam color yang kemudian dituangkan dalam sebuah kaos sehingga menyimbolkan bahwasannya sebetulnya apapun warnanya kamu, kita tetap Amerika Serikat gitu. Tidak ada yang namanya kulit putih dan kulit hitam. Oke, lanjut. Nah, jumputan adalah teknik mewarnai kain dengan cara diikat, ditekan, atau dijahit untuk mendapatkan motif tertentu. Nah, ada dua teknik untuk menciptakan jumputan. Teknik pertama adalah teknik ikat, dan yang kedua adalah teknik jahitan. Oke, teman-teman, kemarin itu kita praktik menggunakan teknik apa? Teman-teman tentu sudah paham ya. Ada yang namanya teknik ikat. Oke, jadi kita kemarin itu praktik menggunakan teknik ikat. Oke, langsung saja. Kalau teman-teman sudah paham, Ibu akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk teman-teman nikmati. Jadi kita akan langsung ke sini.
Oke, seperti yang tertera di sini teman-teman, bahwasanya Ibu akan memberikan tugas TUGAS ya, tentu jelas sekali di sini menggunakan kata-kata caps lock ataupun huruf-huruf besar. Jadi Ibu akan memberikan tugas kepada teman-temannya, yang teman-teman semua ya. Ingat, tugas ini dikerjakan secara individu ya. Bu boleh kelompok nggak kalau membuatnya? Boleh, tapi kalau misalnya pengen individu sendiri pun tidak apa-apa. Kalau mau dibuat bareng-bareng sama kelompok tentu lebih baik, tetapi ini adalah tugas individu ya, terserah. Lanjut. Teman-teman, satu, membuat kaos tie-dye atau batik jumputan dengan warna dasar putih. Oke, sama seperti yang kemarin kita praktikkan di minggu kemarin, teman-teman semuanya wajib menggunakan kaos dasar warna putih. Kenapa? Supaya penilaiannya lebih sama semua ya, karena warna dasarnya semuanya putih, supaya lebih terlihat motifnya. Oke, yang kedua, jumlah warnanya bebas ya. Teman-teman, Bu, saya mau menggunakan satu warna, boleh gak? Boleh. Teman-teman mau menggunakan dua warna, warna primer boleh, warna sekunder boleh, warna tersier boleh, terserah. Yang penting adalah yang penting adalah karya teman-teman sendiri. Oke, nah ini adalah kaos contohnya sama seperti praktik kita kemarin, hanya saja kalau minggu kemarin teman-teman secara kelompok, kali ini teman-teman membuatnya dengan cara individu, oke? Oke, teman-teman, di sini mungkin kemarin pas waktu kita praktik itu kan karena mengingat dan menimbang harus secepatnya dilihat motifnya ya, penilaian saya secara kelompok. Nah, teman-teman, ketika si warna itu teman-teman sudah tuangkan ke dalam kaos ataupun di atas kaos. Nah, kalau kemarin kan langsung dijemur ya. Nah, kalau sekarang teman-teman ketika sudah dituangkan ke dalam ini misalnya contoh si bajunya, kemudian teman-teman langsung menuangkan ya kan. Nah, ketika dituangkan, teman-teman tinggal masukkan si kaos itu ke dalam plastik atau kresek yang teman-teman punya di dalam rumah atau di rumah. Nah, setelah itu ketika sudah dituangkan ke dalam ketika sudah di dalam kresek, kemudian teman-teman ikat ataupun kemudian masukkan ke dalam, boleh di rumah ataupun di mana sampai menunggu kering. Oke, ingat diamkan selama 1 hari full ya. 1 hari full. Setelah 1 hari baru teman-teman bisa membuka ikatannya dan bisa dijemur. Setelah itu baru teman-teman cuci dengan bersih tanpa jangan menggunakan deterjen terlebih dahulu. Kemudian nanti baru teman-teman setelah dicuci baru dikeringkan. Setelah dikeringkan baru disetrika. Oke. Ketika teman-teman sudah membuat kaos tie-dye-nya dengan warna dasar putih, selanjutnya adalah ini nih, buat nama brand. Brand itu apa? Brand itu adalah merek ya, teman-teman. Bisa ciri khas, bisa merek, bisa produksi, dan lain sebagainya. Kaos tie-dye kamu plus logonya. Nah, di sini harus berlogo ya. Logonya seperti apa, Bu? Contohnya. Oke, Ibu akan pasang ya, akan tampilkan beberapa logo yang ada di kancah internasional. Ini ada merek Zara, ada merek Eiger, ada Array, ada Erigo, kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, ada Gucci juga, kemudian ada 3 Second, ada juga Balenciaga, dan ada juga Dior. Oke, nah ini Dior tuh cuman logonya CD ya, artinya Christian Dior. Nah, Balenciaga ini cuman logonya seperti ini dengan tulisan Balenciaga. Gucci hanya dengan lambangkan G dan C yang terbalik. Nah, ini adalah Gucci. Nah, Ibu meminta teman-teman selain membuat kaos tie-dye setelah jadi dan kering dan kamu setrika, baru teman-teman tempelkan logo atau nama brandnya di belakang kaos. Seperti apa, Bu? Nah, ini. Ingat, nama brandnya adalah nama brand kamu sendiri. Kamu boleh membuat nama brand sendiri dengan singkatan nama kamu atau nama panjang kamu atau misalnya sama artis-artis Korea yang kamu sukai ataupun apa. Boleh contohnya misalnya siapa ya? Misalnya nih teman-teman rekan kita misalnya Nanda Fashion misalnya atau Nanda Fashion atau juga ada yang misalnya For You apa gitu. Nah, teman-teman tinggal buat logonya saja, nama brand kamu, kemudian nanti tinggal ditempelkan langsung di kaosnya. Ditempelkannya di mana, Bu? Oke.
Nah, brandnya ini akan teman-teman tempelkan berada di belakang kaos, tepat seperti gambar di seperti ini ya. Oke, nah ini adalah kita bisa membuat logo brand sendiri ya teman-teman. Caranya seperti apa? Nanti akan Ibu share lewat link video saja ya, supaya tidak terlalu panjang di video ini. Nah, ini adalah brandnya, namanya apa sih? New Wave kalau nggak salah. Ada handmade. Terus apa lagi nih? Pokoknya berbagai macam ya. Teman-teman tinggal bikin saja nama logo brand kamu. Harus brand kamu sendiri, bukan brand teman-teman yang lain ataupun hasil curian dari orang lain ya. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita lanjutkan. Selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah membuat nama brand atau brand logo itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, saya meminta teman-teman ketika sudah rapi, kemudian sudah jadi satu, kemudian sudah sesuai dengan yang diharapkan si batik jemputannya. Kemudian ketika sudah dijahit tepinya, teman-teman tinggal dimasukkan ke dalam pouch. Nah, pouchnya seperti ini. Jadi bukan plastik, ini plastik teman-teman, tapi lebih ke bentuk pouch. Nah, ini nih di pinggir-pinggir ini yang seperti ini. Nah, teman-teman ini bisa digeser-geser ya. Jadi bentuknya bukan plastik yang gampang disobek atau mudah disobek, tidak, tetapi yang tebal ya, supaya terlihat lebih elegan dan lebih mewah. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekali lagi teman-teman jangan lupa terus belajar. Dan jangan lupa juga tugasnya dikerjakan. Yang pertama Ibu review lagi ya. Yang pertama adalah teman-teman membuat individu. Individu boleh menggunakan batik jumputan, boleh menggunakan warna yang berbeda atau satu warna atau berapa warna saja. Boleh primer, sekunder, atau tersier. Dan kemudian selanjutnya adalah si batik jumputan ini nanti teman-teman silakan disetrika, dicuci dulu baru disetrika, dan kemudian nanti habis itu baru ditempelkan brandnya. Brandnya itu brand kamu ya, bukan brand orang lain. Kemudian selanjutnya ketika sudah tempelkan brandnya, baru teman-teman masukkan ke dalam pouch ataupun plastiknya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.